Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan para mahasiswa UNTAS. Pada kesempatan ini kita akan membahas sesi pertama dari biostatistik, yaitu dengan pengantar statistik. Jadi mengawali bahasan kita mengenai stat atau statistik, kita awali dengan pengantar statistik. Apa itu statistik dan statistika? Di sini ada dua pengertian, ada namanya statistik dan statistik. Jadi kalau bahasa Inggris ada pakai S, belakangnya ada yang tidak pakai S. Statistik ini menunjuk pada atau menunjuk sebagai sajian data dalam bentuk angka, atau dikatakan hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data sampel. Sedangkan yang statistik atau statistika itu mengarah pada statistik sebagai ilmu dan teknik. Jadi bisa diartikan secara bebas, statistika adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, walaupun disajikan dengan formulasi redaksi yang berbeda, tapi intinya ya kurang lebih sama. Jadi berhubungan bagaimana cara mengumpulkan, kemudian mengolah, menganalisis, menginterpretasi data, kemudian memanfaatkannya untuk pengambilan keputusan atau untuk digunakan berbagai kepentingan. Jadi ada beberapa di sini yang disajikan para ahli, walaupun formulasinya beda-beda, di antara Marguerite et al., Anderson dan Bancroft, Sudraja. Selanjutnya, bagaimana karakteristik statistik? Nah, statistik pertama karakteristik pertama adalah bekerja dengan angka. Jadi ciri statistik adalah bicara dengan angka-angka. Jadi bisa angka statistik itu sebagai jumlah atau frekuensi, dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Kemudian angka statistik sebagai nilai yang mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Jadi walaupun bersifat kualitatif, diwujudkannya dalam bentuk angka. Nah, kemudian statistik bersifat objektif. Namanya objektif itu ya artinya apa adanya. Jadi artinya bahwa angka statistik ini dipakai sebagai alat mencari fakta. Ya, jadi kalau orang memberikan statement bahwa jumlahnya besar, angkanya tinggi, nah statistik menyajikan dalam bentuk angkanya, faktanya, berapa persen, berapa per mil, berapa per 100.000, nah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi statistik sifatnya objektif, mengungkapkan apa adanya, sesuai dengan fakta. Kemudian statistik bersifat universal. Jadi statistik ini digunakan dalam semua disiplin ilmu, ya. Jadi tidak ada disiplin ilmu yang tidak memerlukan statistik. Kenapa? Karena statistik ini ya, digunakan ya, untuk pengembangan keilmuan, ya,
pengembangan disiplin ilmu. Jadi makanya setiap disiplin ilmu lalu menggunakan statistik, karena pengembangan keilmuan didasarkan pada penelitian-penelitian. Bicara penelitian, mau nggak mau kita harus menggunakan tool-tool atau perangkat statistik. Nah, kemudian statistik didasarkan kepentingannya, ada beristilah, ada statistik ekonomi, statistik kesehatan, biostatistika. Nah, statistik kesehatan ini masuk dalam lingkup biostatistika, yaitu penerapan metode statistik untuk permasalahan dalam bidang biologi. Jadi kesehatan termasuk bidang biologi. Nah, jadi utamanya digunakan ya, untuk mencari deskripsi suatu variabel, suatu fenomena, suatu kejadian, kemudian mencari estimasi atau prediksi suatu variabel. Jadi kalau kita misalkan ingin tahu gambaran situasi, berarti kita ingin menggali deskripsinya. Misalkan masalah kesehatannya apa? Apakah kematiannya tinggi, kejadian penyakitnya yang tinggi, berarti kita mencoba menggali deskripsi. Kemudian kalau kita misalkan ingin menduga, pendugaan, misalkan kira-kira di satu populasi ini berapa persen ya, populasi yang menderita sakit. Nah, berarti kita menggali estimasi atau mencoba mencari prediksi suatu variabel, yaitu variabel kejadian penyakit di satu populasi. Nah, kemudian juga digunakan untuk mencari perbedaan antar variabel atau komparasi. Jadi komparasi itu nanti bisa digunakan untuk menyimpulkan apakah ada pengaruh atau hubungan ya antar variabel. Misalkan apakah jenis kelamin terpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Jadi dibedakan jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Kalau ada perbedaan yang signifikan, berarti di situ jenis kelamin ini punya pengaruh atau hubungan. Kemudian statistik juga, statistik ini sering digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antar variabel. Contohnya misalkan, apakah tekanan darah ya, itu berhubungan ya, dengan kejadian stroke. Ya, jadi berbagai tingkat tekanan darah apakah berhubungan dengan kejadian stroke. Jadi dihubungkan dengan berbagai tingkatan tekanan darah, kemudian bagaimana angka kejadian stroke-nya. Artinya mencari korelasi hubungan. Nah, sehingga di sini statistik ini ya dipergunakan sebagai alat bantu untuk memecahkan berbagai masalah. Jadi melalui penelitian baik sifatnya deskriptif maupun analitik. Jadi kalau kita dihadapkan pada masalah, misalnya kita ingin tahu gambarannya atau estimasinya, apakah ada tidaknya perbedaan atau tidaknya hubungan, nah ini mau nggak mau harus menggunakan tool statistik. Nah, kemudian secara spesifik dalam bidang kesehatan,
berdasarkan tadi kemampuannya untuk bisa mencari dalam mendeskripsikan, komparasi, kemudian mengestimasi, ya, atau mencari korelasi. Dalam bidang kesehatan ini banyak fungsi yang bisa dijalankan. Pertama, diantaranya memberikan gambaran tentang masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ya, utamanya adalah bicara mengenai kesakitan, kematian, kecacatan, atau disability. Nah, agar kita tahu apakah masalah kesehatan apa yang dihadapi masyarakat, ya lihat angka-angka statistiknya. Bagaimana deskripsi statistiknya, angkanya, gambarannya. Misalkan berapa jumlah yang sakit TBC, berapa yang sakit atau menderita pneumonia, berapa yang terjangkit COVID, dan sebagainya. Jadi angka statistik akan memberikan gambaran sejauh mana besaran masalah kesehatan. Begitu pula dengan distribusi angka-angkanya menurut tempat, menurut waktu. Jadi bisa dideskripsikan dengan jelas nanti gambaran masalah kesehatan. Nah, kemudian kalau gambaran masalah kesehatan bisa dikuantifikasi, kemudian bisa dideskripsi, bisa ditentukan penentuan prioritas masalah yang perlu ditanggulangi. Jadi kalau penyakitnya jumlahnya sangat tinggi, berarti prioritas. Atau kematiannya sangat tinggi, berarti prioritas. Atau kecacatannya sangat tinggi, berarti prioritas. Dilihat dari angkanya, dari gambaran, dari data statistiknya. Kemudian kita dengan tahunya gambaran prioritas, kita bisa juga untuk perencanaan. Jadi kalau kita merencanakan program kesehatan tanpa didukung fakta-fakta statistik, ya seperti kayak kita trial and error atau coba-coba gitu ya. Resikonya kalau nggak tepat ya salah gitu. Makanya perencanaan yang baik didasarkan pada evidence, bukti atau fakta yang ada di lapangan, di mana itu ditunjukkan dari angka-angka statistik. Kemudian bisa digunakan untuk membandingkan tingkat kesehatan masyarakat. Jadi berdasarkan data statistik, bagaimana angka kejadian penyakit, angka kematian, angka kecacatan antar wilayah. Bisa dibandingkan tingkat kesehatan masyarakat antar wilayah, kemudian antar waktu. Nah, kemudian menilai dan menganalisis hasil usaha kesehatan. Ya, kita tahu bahwa apakah program kesehatan itu berhasil atau tidak, ya angka yang bicara. Bagaimana sebelum usaha kesehatan dijalankan, gambarannya, kemudian dibandingkan dengan bagaimana gambaran ya setelah usaha kesehatan dijalankan. Apakah ada perbedaan atau tidak. Jadi kalau kita misalkan program air bersih, tujuannya untuk menurunkan kasus diare. Nah, sebelum intervensi dilakukan, bagaimana kejadian kasus diare. Nah, setelah kemudian intervensi dilakukan dengan proyek atau program, bagaimana kejadian kasus diarenya? Ada perbedaan tidak? Nah, kemudian kalau kita misalkan ingin merencanakan kebutuhan tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, berarti kita memerlukan semacam estimasi atau prediksi.
Nah, ini statistik juga ya salah satunya digunakan untuk alat prediksi atau alat estimasi. Jadi dengan metode statistik kita bisa memprediksi keadaan yang akan datang berdasarkan fakta-fakta yang telah berlalu atau fakta yang telah lampau. Jadi kalau gambaran 5 tahun ke belakang seperti ini, nanti tahun depan kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, ini biasanya digunakan dengan teknik regresi atau untuk meramalkan atau berdasarkan perkembangan atau gambaran masa lampau. Kemudian kalau kita membutuhkan pembuktian apakah suatu faktor yang dicurigai ini berhubungan atau menyebabkan kejadian suatu masalah. Nah, ini bermain dengan statistik analitik. Jadi salah satu unsur kebenaran diantaranya bisa dibuktikan hubungan secara statistik. Ya, di samping secara teoritis ya, tapi harus bisa dibuktikan hubungannya secara statistik. Ya, kemudian fungsi statistiknya adalah sebagai mendokumentasi data kesehatan masyarakat. Jadi kalau ya keadaan, fenomena atau situasi tidak diolah secara statistik, ya, dikuantifikasi ya, secara statistik, ya, kita akan mengalami masalah dalam dokumentasi data kesehatan masyarakat, data kesehatan. Gitu. Jadi kalau misalkan tahun kemarin masalah kesehatannya tinggi, tapi kalau nggak ada datanya, ya nggak bisa didokumentasikan. Gitu. Nah, ini berbagai fungsi praktis statistik dalam bidang kesehatan, sehingga dari fungsi yang bisa dijalankan tersebut, manfaatnya, implikasinya bisa digunakan diantaranya untuk perencanaan, kemudian untuk evaluasi, kemudian penentuan prioritas, kemudian menentukan permasalahan, penyebab, menganalisis masalah, penyebab, kemudian mendapatkan gambaran tingkat kesehatan masyarakat, bisa untuk menilai keberhasilan suatu program, dan bisa menyebarkan informasi kesehatan. Nah, itu tadi diantaranya berbagai dampak positif atau manfaat dari statistik kesehatan. Nah, kemudian statistika ini bisa dibagi dalam 2 kategori besar, yaitu pertama statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif disebut juga statistik deduktif. Sedangkan statistik inferensial disebut juga dengan statistik induktif. Nah, apa yang dimaksud dengan statistik deduktif atau deskriptif? Namanya deskriptif, artinya hanya mendeskripsikan. Jadi di sini statistik, metode statistik atau prosedur yang dipakai sebatas dalam pengumpulan, pengolahan data, penyajian, dan analisis tanpa adanya uji variabel atau pembuktian statistik. Tidak ada uji variabel. Jadi hanya menyajikan gambaran potret.
Sehingga di sini kata-kata kuncinya tidak ada pembuktian statistik, tidak menggunakan ya signifikansi atau tidak membuat generalisasi, karena ini potret sesungguhnya di lapangan. Jadi datanya adalah data populasi, bukan data sampel. Nah, ini statistik deskriptif. Jadi fenomena atau fakta yang ada di lapangan ya dihitung, diolah dan sesuai yang ada di lapangan. Gitu. Nah, sedangkan statistik inferensial itu kita statistik bekerja dengan data sampel. Jadi datanya bukan data populasi, tapi data sampel. Nah, pengertian inferensial di sini statistik untuk menyimpulkan, untuk penarikan kesimpulan. Makanya ada yang mengartikan statistik inferensial ini itu mencakup semua metode yang berhubungan analisis sebagian data untuk peramalan ya, atau estimasi atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan gugus data induknya atau generalisasi. Jadi inferensial ini bisa digunakan tujuannya untuk menarik kesimpulan dari kesimpulan sifatnya generalisasi atau misal kemudian menyatakan ada tidaknya hubungan ya, dengan data sampel. Jadi jika sampel yang dilakukan dengan benar, jadi walaupun tidak semua data itu yang diambil semua populasi, bisa digunakan untuk menggeneralisir. Jadi kalau ada cara pengambilan yang representatif, walaupun tidak semua anggota populasi diambil datanya, tapi bisa digunakan untuk menggeneralisir. Jadi di sini kata-kata kuncinya, contohnya saat diferensial ini gunakan data sampel. Nah, kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan, ya, ada tidaknya perbedaan, ada tidaknya hubungan, ya. Kemudian untuk menduga atau mengestimasi atau untuk memprediksi atau meramalkan. Nah, ini statistik inferensial. Nah, makanya dalam statistik inferensial ini ada uji variabel. Makanya harus supaya inferensinya atau penarikan kesimpulannya itu tepat, samplingnya, pengambilan sampelnya juga harus representatif. Jadi kesimpulannya, jadi menyimpulkan fenomena yang terjadi di populasi dengan mendasarkan pada data sampel. Ini beberapa ciri utama dari statistik inferensial. Nah, sehingga kalau dipaparkan perbedaannya jelas di sini. Deskriptif hanya bersifat mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena, suatu keadaan pada berbagai tempat, berbagai waktu, berbagai situasi. Nah, kemudian tidak ada maksud untuk membandingkan, meramalkan, atau menggeneralisasikan, atau mencari hubungan. Jadi tidak ada di deskriptif. Nah, sedangkan inferensial
Ini digunakan untuk memperkirakan, membandingkan, meramalkan, atau menggeneralisasi. Kemudian mencari hubungan atau membuktikan hipotesis, atau membuktikan dugaan, atau memberikan perkiraan ya, atau pemodelan ya, dengan menggunakan sampel. Nah, pada statistik inferensial tadi ada dua hal ya, yang dilakukan. Pertama adalah namanya pendugaan atau estimasi, yang kedua adalah pengujian hipotesis statistik. Ya. Jadi kalau estimasi memperkirakan, kita nggak punya dugaan, tapi kalau kita ingin menguji hubungan, ya kita harus punya namanya hipotesisnya, dugaannya apa. Jadi statistik inferensial ini ya, kalau dibilang ada dua, satu pendugaan, kemudian pengujian hipotesis. Nah, kemudian dilihat dari ujinya berdasarkan uji statistik yang digunakan dibagi dua, ada yang disebut statistik parametrik dan statistik non parametrik. Parametrik berasal dari kata para dan metrik. Para itu setengah atau mendekati, metrik itu ukuran. Nah, jadi kalau parametrik ini statistiknya didasarkan pada distribusi atau ukuran ya teoritis gitu. Jadi didasarkan pada distribusi teoritis. Sedangkan kalau statistik non parametrik itu didasarkan pada distribusi ya distribusi non teoritis ya. Jadi itu kira-kira, nah dua-duanya ini saling melengkapi gitu ya, karena ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa dipecahkan dengan statistik parametrik, begitu pula sebaliknya. Dua-duanya mempunyai keunggulan dan keterbatasan. Statistik parametrik. Apa itu statistik parametrik? Jadi di sini uji yang modelnya menetapkan adanya syarat-syarat tertentu, disebut asumsi. Jadi di sini penggunaan parametrik ini didasarkan atas asumsi-asumsi. Harus ada asumsi-asumsinya. Di antaranya asumsinya bahwa datanya normal, artinya terdistribusi secara normal. Jadi sebelum apakah menentukan apakah parametrik, non parametrik, diuji dulu apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Nah, data dikatakan normal secara teoritis itu bentuknya seperti lonceng. Jadi angka-angka ekstrim rendah, angka ekstrim tinggi itu ya itu jumlahnya sedikit, ya, paling banyak berkisar di antara rata-rata. Jadi kalau suatu event atau suatu yang diulang-ulang itu akan terdistribusinya seperti kayak lonceng. Jadi angka-angka yang ekstrim rendah dan ekstrim tinggi jumlahnya paling sedikit. Nah, puncaknya nanti angka rata-rata.
Jadi kalau normal sempurna ya rata-rata sama dengan nilai yang sering keluar atau modus sama dengan nilai tengah median. Nah, itu kemudian statistik parametrik ini juga untuk data yang skalanya rasio dan interval. Nanti kita bicara tersendiri itu data rasio interval. Kemudian kalau non parametrik itu tidak memerlukan adanya syarat-syarat tersebut. Nah, ini biasanya kalau datanya tidak normal, misalkan sampelnya kecil, sehingga distribusinya nggak seperti kayak lonceng. Gitu. Bisa menceng kiri, bisa menceng ke kanan. Ya, kemudian skalanya nominal atau ordinal. Ya, kita menggunakan statistik non parametrik. Nah, ya, kemudian kita bicara mengenai apa itu data dan variabel. Data itu adalah sebetulnya bentuk jamak dari datum. Jadi kalau datanya tunggal namanya datum. Sehingga data ini sebetulnya sudah bentuknya jamak, yaitu sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Jadi kalau datanya hanya satu, tunggal, ya statistik itu baru datum, belum data. Gitu. Ya, itu nggak bisa dilakukan proses statistiknya. Nggak bisa dianalisis atau apa itu. Kemudian variabel itu adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Jadi variabel itu kalau ya secara mudahnya bisa dipahami sebagai ini apa itu kotaknya, sedangkan data adalah isinya. Contohnya variabel jenis kelamin, jadi kotaknya jenis kelamin. Datanya isinya ada perempuan, ada laki-laki. Nah, di situ ada berapa orang perempuan, ada berapa orang laki, nah itu datanya. Nah, kotaknya namanya variabel. Misalkan variabel tinggi badan. Nah, datanya, isinya itu bisa ada yang 100 cm, 120 cm, 150 cm, dan seterusnya. Supaya jelas apa itu data dan apa itu variabel. Nah, data bisa diartikan dari berbagai sudut pandang. Dilihat dari cara diperolehnya, data dibagi dua, ada namanya data primer, data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri secara langsung oleh peneliti. Jadi kalau Anda mengumpulkan data sendiri dengan membaik wawancara atau dengan observasi maupun dengan polling, ya, Anda lakukan peneliti sendiri disebut dengan data primer. Sedangkan data sekunder, data yang diperoleh dari orang atau dari tempat lain, dari sumber lain. Ya. Bukan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Kemudian jenis data dan sifat menurut sifatnya ada data kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif atau kualitas lebih mengarah pada mutu, sedangkan kuantitatif adalah kuantitas, jumlah. Contohnya
data tingkat pendidikan, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, pendidikan sedang, atau warna bunga, ada merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Nah, kualitatif ini skala datanya punya nominal atau ordinal, atau disebut datanya data kategori. Sedangkan untuk kuantitatif ini menunjuk atau mengindikasikan seberapa banyak umat ini. Nah, sehingga datanya selalu data numerik. Jadi contohnya misalkan data tinggi badan. Nah, datanya selalu numerik, angka. Apakah 100, misalkan 150 cm, 170 cm, atau 200 cm. Data suhu. Jadi yang isinya angka, numerik, kuantitatif. Nah, skala pengukurannya interval dan rasio. Nanti kita bicara apa itu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, sehingga kalau di skema supaya lebih mudah seperti ini. Data dibagi dalam kualitatif, kuantitatif. Kualitatif seperti jenis kelamin, laki, perempuan, warna bunga, merah, hijau, kuning, habitat, dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, dan lain-lain. Nah, kemudian data kuantitatif yang menunjuk kuantitas. Data kuantitatif ini terbagi dua. Ada yang disebut data discrete dan data kontinu. Data discrete, data yang diperoleh dari hasil menghitung. Nah, jadi kalau menghitung ini datanya pasti bulat-bulat. Misalkan ya jumlah rumah, nggak ada jumlah rumah 3,5 ya, atau 3/4. Kalau di kesehatan, misalkan jumlah trombosit, jumlah kloroplas. Nah, ini datanya bulat karena berdasarkan hitung. Jumlah orang, nggak ada jumlah orang 10,5, nggak ada orang, jadi harus bulat. Nah, kalau data kontinu bisa bulat, bisa pecahan. Misalkan berat badan 50 kilo, 20 kilo, tapi ada juga 50,1 kilo, 20,5 kilo. Datanya kontinu. Luas tanah bisa datanya bulat, bisa ya, pecahan. Nah, kemudian skala pengukuran. Tadi disinggung-singgung ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Artinya data dilihat dari skala pengukuran. Skala nominal ini skala pengukuran data pada dasarnya untuk membedakan secara klasifikasi. Jadi bukan untuk mengukur, tapi membedakan secara kategori atau klasifikasi. Jadi tujuannya membedakan. Jadi bilangan atau angka yang digunakan itu mewakili klasifikasi atau kategorinya. Jadi bilangan hanya berfungsi sebagai lambang untuk membedakan. Jadi contohnya jenis kelamin. Laki membedakan
laki dengan perempuan. Jadi angka ini sebenarnya hanya sebagai lambang untuk membedakan. Kalau laki misalkan 10, perempuan 15, berarti perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Nah, ciri yang utama yang kedua dari nominal ini adalah tidak ada tingkatan, tidak ada order atau tingkatan. Jadi tiap kategori itu dianggap sejajar. Contohnya jenis kelamin, laki, perempuan, itu nggak ada tingkatannya. Kemudian nama desa dalam kecamatan, desa A, desa B, desa C, tidak ada tingkatan, jadi skalanya nominal. Misalkan desa A ada 10, desa B 5, desa C 1. Nah, antar desa nggak ada tingkatan. Angka ini sifatnya hanya membedakan. Jadi kalau dilihat angkanya tadi, desa A paling banyak jumlahnya dibanding dengan B maupun dengan C. Selanjutnya, skala ordinal digunakan untuk mengukur perbedaan kualitas ataupun kuantitas. Jadi fungsinya, fungsi bilangan, fungsi angka dalam skala ordinal ini pertama lambang untuk membedakan. Kemudian yang kedua memberikan peringkat atau ranking. Nah, disinilah beda dengan nominal. Kalau nominal tidak ada ranking tingkatan, tapi kalau ordinal ada ranking. Contohnya tingkat pendidikan, di situ ada SD, SMP, SMA. Secara tingkatan paling rendah adalah SD, di atasnya SMP, di atas lagi SMA, di atasnya lagi perguruan tinggi. Jadi secara kategori sudah ada tingkatan. Nah, bilangan di sini berfungsi untuk ya memberikan perbedaan di tiap tingkatan tersebut. Misalkan pekerja suatu pabrik ternyata perguruan tinggi hanya 5, SMA 10, SMP 20, SD 50. Nah, berarti ya struktur atau gambaran ketenagaan di perusahaan tersebut ya didominasi oleh berpendidikan rendah karena angkanya paling besar adalah SD. Kita tahu SD pendidikannya paling rendah. Nah, kemudian hanya paling kecil adalah perguruan tinggi karena angkanya paling kecil. Jadi tingkatan pendidikan yang tertinggi justru proporsinya paling rendah, sementara yang tingkat pendidikannya rendah proporsinya paling tinggi. Jadi dalam skala ordinal itu ada tingkatan. Nah, kemudian skala pengukuran berikutnya adalah skala interval. Interval angkanya atau bilangnya berfungsi pertama sebagai lambang, kemudian memberikan peringkat, kemudian juga memperlihatkan jarak ya, atau interval antar kategori ya, antar data itu. Nah, ciri utama skala interval ini ya di samping datanya kuantitatif ya, adalah tidak mempunyai titik nol absolut. Kalau nol absolut artinya tidak ada. Itu nol absolut, kosong. Lantas apa? Kira-kira apa? Nol yang bukan absolut. Contohnya suhu. Suhu nol itu bukan berarti tidak ada suhu. Tapi
dia punya nilai. Karena ada suhu yang nilainya minus 1 derajat, minus 2 derajat. Nah, jadi 0 itu punya nilai. Begitu pula misalkan nilai ujian. Nilai ujian sama dengan 0. Bukan berarti dia tidak ikut ujian, tapi nilainya 0 artinya jawabannya salah semua. Kalau dia tidak ikut ujian artinya nilainya strip, artinya nggak ada nilai. Tapi kalau nilainya 0, berarti jawabannya salah semua. Punya nilai gitu. Karena ada ujian-ujian tertentu, kalau salah ya melebihi dari yang benar bisa minus, salah dikasih minus, benar plus. Ya. Jadi kalau plus dan minus seimbang berarti nilainya 0. Salah 1, benar 1. Jadi salah 1 min 1, benar 1 dapat 1. Berarti di total sehingga nilainya 0. Jadi contohnya nilai ujian, suhu, itu skalanya interval. Nah, kemudian skala interval itu ada jarak. Ya. Jadi dan tiap jarak, tiap antar klasifikasi itu jaraknya sama, dikatakan interval. Ya, misalkan intervalnya 5, makanya jarak 0 dan 5 sama dengan 5 dengan 10. Sama dengan 10 dengan 5 ke 15. Jadi ini ada jarak. Perlihatkan jarak. Nah, skala yang terakhir adalah skala rasio. Ini skala rasio itu sampai sama interval, cuma ciri utamanya punya 0 absolut. Jadi kalau rasio, kalau 0 berarti tidak ada, kosong. Misalkan jumlah buku dalam tas sama dengan 0, berarti memang tidak ada buku. Ya. Kemudian jumlah orang di dalam ruangan sama dengan 0, berarti tidak ada orang sama sekali. 0-nya maka 0 absolut. Sehingga pada skala rasio ini, semua hukum aritmatik berlaku pada skala ini. Nah, jadi kalau diringkas seperti ini, skala pengukuran ada 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kemampuan dalam memisahkan, mendiskriminasi. Kalau skalanya nominal, ini kemampuannya hanya bisa membedakan. Tapi tidak bisa menentukan urutan, tidak bisa mengukur besar beda, dan tidak mengukur kelipatan. Kalau ordinal, ini bisa membedakan, bisa menentukan urutan, tapi tidak digunakan untuk mengukur besar beda ataupun kelipatan pengukuran. Kemudian skala interval ini bisa membedakan, bisa menentukan urutan, dan mengukur besar perbedaan, jarak gitu. Tapi tidak bisa mengukur kelipatan. Sedangkan rasio ini bisa membedakan, bisa menentukan urutan, bisa mengukur besar beda, dan mengukur kelipatan. Nah, ini penting nanti kalau kita menyusun usulan penelitian, ya, skala datanya apa? Apakah nominal, ordinal, interval, rasio? Lihat kata-kata kuncinya.
Kalau variabelnya kategori bukan klasifikasi, jadi ya, kalau nggak nominal, ordinal. Kemudian kalau datanya numerik, berarti kalau nggak interval, rasio. Selanjutnya, data bisa pula dilihat dari waktu pengumpulannya. Ada namanya data cross-seksional atau data potong lintang, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Jadi pada suatu saat. Ya. Tapi kalau time series data yang dikumpulkan dalam kurun waktu, ya, dalam periode tertentu. Nah, misalkan time series data setahun, dari Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Tapi kalau cross section data, misalnya satu waktu. Dan ya, kalaupun misalkan tidak cukup satu hari, satu hari, rentangnya jika terlalu lama, gitu. Misalkan cross-seksionalnya selama 1 minggu. Karena sehari nggak cukup. Tapi konsepnya satu waktu, ya, tidak dalam satu periode. Ini bedanya dengan time series. Nah, itu kira-kira dasar-dasar yang perlu harus dipahami sebelum kita bicara lebih jauh mengenai statistik. Nah, untuk itu sebagai closing pada mahasiswa, coba mencari contoh-contoh mana yang dimasuk dalam data nominal, ordinal, interval, rasio. Kemudian judul penelitian apa yang kira-kira menggunakan uji parametrik dan non-parametrik. Kemudian yang ketiga, statistik apa? Contohnya apa itu? Judul penelitian apa yang kira-kira menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, supaya lebih bisa memahami perbedaan antara statistik deskriptif, analitik, statistik parametrik, non-parametrik, dan contoh-contoh skala atau contoh data menurut skala pengukuran, kemudian cara pengumpulannya, kemudian menurut sifatnya. Jadi coba dicari contoh-contohnya. Demikian ya, mengawali sesi pertama ini. Kalau ada pertanyaan, nah kita lanjut. Silahkan bertanya dan kalau ada yang kurang jelas, kita klarifikasi. Ya, kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.